Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah nyata yang berasal dari sebuah desa kecil di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Cerita ini tentang sepasang suami istri, Joko dan Rina, yang mengalami peristiwa luar biasa saat menunaikan ibadah haji. Di pagi hari yang cerah, di sebuah rumah besar dengan arsitektur tradisional yang mencolok, Joko dan Rina tengah bersiap-siap untuk berangkat ke Tanah Suci. Mereka adalah pasangan yang dikenal dermawan dan sering menyumbangkan sebagian harta mereka untuk pembangunan masjid dan kegiatan sosial lainnya. Namun, di balik senyum ramah mereka, tersembunyi sebuah rahasia gelap. Setelah bertahun-tahun menabung, akhirnya mereka siap untuk menjalankan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Semua persiapan dilakukan dengan seksama, mulai dari membeli pakaian ihram hingga perlengkapan lainnya. Hari keberangkatan tiba, dan suasana di Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi oleh calon jemaah haji yang berangkat menuju Tanah Suci. Namun, sesuatu yang aneh terjadi saat mereka tiba di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Seorang wanita bernama Fatimah, yang satu regu dengan mereka, melihat sesuatu yang tidak biasa. Dari kejauhan, dia melihat kepala Joko dan Rina berubah menjadi kepala babi. Fatimah menggelengkan kepala, beristighfar, dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi. Hari-hari berlalu, dan keanehan itu semakin menjadi-jadi. Beberapa orang lain dalam regu mulai melaporkan hal yang sama. Mereka melihat kepala Joko dan Rina berubah menjadi kepala babi, meskipun tidak semua orang bisa melihatnya. Kabar ini pun mulai menyebar di kalangan jemaah, dan banyak yang mulai membicarakan kejadian aneh tersebut. Akhirnya, mereka menceritakan apa yang mereka lihat kepada Ustaz Mahmudi, pembimbing travel haji mereka. Mendengar laporan ini, Ustaz Mahmudi meminta mereka untuk tidak menuduh orang sembarangan dan tidak berburuk sangka terhadap sesama Muslim. Namun, suatu hari, ketika Ustaz Mahmudi sedang berdoa, dia sendiri melihat keanehan itu. Kepala Joko dan Rina benar-benar terlihat seperti kepala babi. Pada suatu pagi yang tenang, Joko bangun tidur dan merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Dia menatap wajah istrinya, Rina, dan terkejut melihat kepala istrinya berubah menjadi kepala babi. Dia berteriak ketakutan. Rina, yang terbangun karena teriakan suaminya, menatap Joko dan juga melihat hal yang sama. Kepala Joko berubah menjadi kepala babi. Mereka berdua berteriak dalam ketakutan dan kebingungan. Namun, kali ini, keanehan itu hanya bisa dilihat oleh Joko dan Rina saja. Ustaz Mahmudi mengajak Joko dan Rina untuk berbicara secara privasi dan menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati-hati, Ustaz Mahmudi mencoba menggali lebih dalam tentang kehidupan mereka sebelum menunaikan ibadah haji. Akhirnya, Joko dan Rina pun bercerita dengan penuh penyesalan. Mereka mengungkapkan bahwa uang yang mereka gunakan untuk naik haji berasal dari praktik pesugihan, sebuah ritual mistis untuk memperoleh kekayaan. Mereka menggunakan ilmu hitam untuk mengubah dirinya menjadi babi jadi-jadian yang mencuri uang dari orang lain. Ustaz Mahmudi menyarankan agar Joko dan Rina bertaubat dengan sungguh-sungguh, memohon ampun kepada Allah, dan mengembalikan harta yang diperoleh dari cara yang haram. Selama menunaikan ibadah haji, Joko dan Rina menjalani semua ritual dengan keadaan berkepala babi yang hanya bisa dilihat oleh mereka berdua. Keadaan ini menjadi ujian berat bagi mereka tetapi juga menjadi momen introspeksi dan penebusan dosa. Ketika mereka kembali ke Indonesia, kepala mereka akhirnya kembali normal. Namun, pengalaman pahit itu membekas dalam ingatan mereka. Mereka memutuskan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih bersih. Satu persatu, Joko dan Rina mendatangi rumah-rumah tetangga yang pernah mereka rugikan. Mereka memohon maaf dan mengembalikan uang yang telah mereka ambil. Beberapa tetangga terkejut, ada yang marah, tetapi banyak juga yang menerima permintaan maaf mereka dengan tulus.
Setelah mengembalikan harta yang haram dan bertekad menjalani hidup dengan lebih baik, Joko dan Rina mulai menabung lagi, kali ini dengan uang yang halal. Mereka bekerja keras dan menghemat pengeluaran sambil tetap berusaha membantu sesama dengan cara yang benar. Butuh beberapa tahun, tetapi akhirnya tabungan mereka cukup untuk menunaikan ibadah umrah. Dengan penuh harapan, Joko dan Rina berangkat menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah. Setibanya di Tanah Suci, mereka menjalani setiap ritual dengan khusyuk dan penuh rasa syukur. Tidak ada lagi bayangan kepala babi atau keanehan yang mengganggu. Setiap langkah yang mereka ambil di Masjidil Haram terasa ringan, seolah-olah beban dosa yang mereka pikul selama ini telah hilang. Mereka berdoa di depan Ka'bah, memohon ampunan dan mengharapkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran, taubat, dan memperbaiki diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.